see you wiggle, walk. Halo sobat Fisika Mania. Di sini saya akan membahas materi terkait teori kinetik gas pada fisika maksudnya. Nah, tentunya bersama saya Aika. Nah, ini peta konsep tentang teori kinetik gas, di mana teori kinetik gas ini terbagi dari makroskopis dan mikroskopis. Nah, di mana pada makroskopisnya itu akan dibahas tentang karakteristik gas ideal. Nah, apa saja sifat-sifatnya. Dari sifat-sifatnya ini maka akan terbentuk namanya hukum Gay-Lussac. Jadi untuk anisotermal sebagai isotorik ini akan dibahas di video lainnya. Nah, tapi di sini fokus ke tentang hukum Gay-Lussacnya nanti. Nah, kemudian terkait mikroskopis teori kinetik gas itu akan dibahas tentang prinsip ekuivalentasi energi, di mana terdiri gas monoatomik dan gas diatomik. Nah, jadi ini yang akan dibahas di video kali ini. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu persamaan gas ideal. Nah, sebelum ke persamaannya, secara matematis kita ketahui dulu sifat-sifat gas ideal. Nah, di mana sifat gas ideal yang pertama yaitu gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang amat besar jumlahnya. Jadi jumlahnya itu sangat besar. Nah, kemudian tersebar merata di seluruh bagian jumlahnya. Jadi kalau ada satu wadah, gas ideal itu tersebar merata. Nah, pada wadah tersebut dan bergerak secara acak ke segala arah dengan kelajuan tetap. Nah, kemudian yang kedua, jarak antara partikel gas jauh lebih besar dibanding dengan ukuran partikelnya. Jadi jaraknya antara partikel satu dengan partikel yang lainnya itu lebih besar daripada jari-jarinya. Jadi jarak itu lebih besar atau lebih jauh dari ukuran partikelnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada gaya di antara partikel-partikel tersebut kecuali jika bertumbukan. Nah, apabila dua buah partikel ini saling bertumbukan, jadi tumbukannya itu dianggap lenting sempurna dan partikel dianggap bulat, licin dan pejal. Jadi asumsinya tumbukan itu dianggap lenting sempurna dengan asumsi partikelnya bentuknya bulat, licin dan pejal dan berlangsung sangat singkat. Nah, kemudian yang keempat, volume partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan wadah yang ditempatinya, sehingga ukurannya dapat diabaikan. Nah, jadi volume partikelnya sangat kecil, jadi dianggap diabaikan volume partikel gas idealnya. Nah, kemudian pada gas ideal berlaku hukum Newton tentang gerak. Nah, itu sifat-sifat gas ideal. Nah, kemudian kita masuk ke persamaannya. Nah, di sini ada hukum Boy-Gay-Lussac berlaku untuk gas ideal dalam ruang tertutup. Nah, persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, PV per T. P ini tekanan. Nah, ini sebenarnya P besar. Nah, intinya ini tekanan. V ini volume, T ini suhu, N ini jumlah entukan gasnya, kemudian R ini tetapan gas idealnya. Nah, R ini. Kemudian ini perbandingannya. Nah, 1 dan 2 artinya 1 itu awal, 2 itu akhir. Jadi P1 per T1, P2 dan T2. Nah, persamaan VV NRT, jadi sebenarnya VV PV NRT ini sama juga dengan ini. Ini kalau pindah ruas kan T pindah ruas di sini jadi NRT. Nah, dapat nyatakan sebagai berikut. Nah, ini jadi PV NRT itu sama juga dengan VV NKT. Nah, jadi berdasarkan teori kinetik,
molekul-molekul gas ideal itu bergerak secara acak sesuai dengan hukum gerak Newton dan bertumbukan dengan molekul lain maupun dengan dinding bejana tempat gas berada secara elastis sempurna. Jadi ini berlaku nih teori kinetik gasnya ini. Nah, teori kinetiknya berlaku, intinya hukum gerak Newton ini berlaku pada teori kinetiknya. Jadi persamaan tekanan yang dikerjakan oleh suatu gas ideal dalam wadah tertutup adalah ini. Jadi tekanan itu sama dengan 1/3 rho V kuadrat, atau tekanan itu 1/3 masanya dikali kecepatannya di kuadrat kemudian N per V. Nah, ini keterangannya. M itu massa total gas, M besar itu massa molekul gas. Nah, Na itu bilangan Avogadro, nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. P1 tekanan gas mula-mula, P2 tekanan gas akhir, V1 itu volume gas mula-mula, T1 suhu gas mula-mula, kemudian F tetapan umum gas atau tetapan molar gas, ini F. Nah, tetapannya ini, nah, atau yang lebih sering muncul nih 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, kemudian N itu banyaknya partikel gasnya, N itu jumlah mol. Nah, kemudian P itu tekanan gas ideal. Nah, V volume gas, kemudian V2 volume gas air, T2 itu suhu akhir, dan Rho itu massa jenis gas. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Nah, pada soalnya suatu gas ideal sebanyak 4 liter. Nah, sebanyak 4 liter. Berarti ini kan volume. Memiliki tekanan 1,5 atmosfer. Nah, tekanan berarti P. Dan suhu ini maksudnya ada 7 derajat Celcius ya. Nah, jadi suhunya ini T, yaitu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas tersebut, tentukan tekanan. Berarti ini ada awal dan akhir, ini anggap V1, P1, T1. Nah, tekanannya ini berarti yang ditanya itu P2. Berapa? Jika suhunya, nah ini T2 nya 47 derajat Celcius dan volumenya ini V2 nya sama dengan 3,2 liter. Nah, ini sebelumnya suhu harus kita jadikan Kelvin. Nah, di video saya sebelumnya ada membahas tentang suhu dan kalor, itu tentang konversi dari Celsius ke Kelvin, ada, silahkan cari di channel YouTube saya. Nah, tentang pembahasan suhu dan kalor, untuk mengkonversikannya Celsius ke Kelvin itu ditambah 273. Jadi 27 ditambah 273 itu hasilnya 300 Kelvin. Sedangkan T2 nya itu berarti 47 ditambah 273, maka hasilnya itu menjadi, ini kan 280, jadi 320 Kelvin. Nah, gitu. Jadi kita masukkan persamaan hukum Boyle-Lussard, maka P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P1 ini 1,5, V1 ini 4, kemudian T1 ini saya besarkan dulu, ini terlalu kecil. Nah, T1 ini 300, tapi 300. Kemudian P2 yang kita cari, V2 itu 3,2 kali 3,2 per T2 itu suhu 2 itu ini 320. Nah, ini kita coret nolnya 1, kita coret nolnya 1. Nah, kemudian di sini kita bisa bagi. Jadi bagi 3,2 dapat 1. Ini jadi bagi 3,2 itu dapat 10. Nah, jadi kemudian 10 ini bisa kita coret. Nah, ini coret, hilang nolnya. Kemudian berarti tersisa 1,5 dikali 4 per 3, ini jadi per 3 sama dengan P2 kali 1 P2 per ini 1 per 1. Nah, jadi ini 1,5 kali 4 dapat 6
per 3 sama dengan P2 per 1 P2. Nah 6 bagi 3, jadi hasilnya P2 itu sama dengan 2 atmosfer ATM. Nah jadi P2 nya itu 2 ATM. Nah begitu. Oke, lanjut. Nah contoh soal yang berikutnya, sebanyak 1,2 kg gas ideal itu disimpan dalam suatu silinder. Nah, jadi di sini ini adalah masanya, masa gas ideal disimpan dalam suatu silinder. Pada saat diukur tekanannya, nah ini tekanannya 2 atm dan suhunya ini maksudnya mungkin ini bukan 270 ya, ini maksudnya mungkin suhunya itu 27 derajat celcius, jadi salah penyuntikan ini derajat. Nah kemudian pastinya kita ubah ke Kelvin, jadi 27 ditambah 273, maka hasilnya 300 Kelvin. Jika sejumlah gas sejenis dimasukkan lagi, ternyata suhunya menjadi ini, tetap ini derajat ya. Nah jadi 87 derajat, berarti ini T2 nya 87 derajat celcius, diubah ke Kelvin berarti 87 ditambah 273, maka hasilnya itu 360 Kelvin dan tekanannya menjadi ini, berarti ini P1 2 atm, berarti ini P2. Nah berapa massa gas yang dimasukkan tadi, berarti berapa massa gas, berarti ini M1 ini M2 yang ditanya. Nah dari sini kita gunakan persamaan umum Gay-Lussac, Boyne-Gay-Lussac, di mana itu kan tetap persamaan umum gas ideal itu kan sama dengan PV nRT. Nah ini, sehingga pada dasarnya untuk mencari massa itu kan PV, nah N ini kan sama juga dengan massanya di sini V. Nah sehingga maksud saya begini, maaf ini saya hapus dulu. Nah maksudnya begini, dari sini kan dari persamaan ini kan tidak ada M, tidak ada massa. Nah gimana supaya munculkan massa? Dari gabungan persamaan ini kita tahu bahwa Rho itu kan sama dengan hati yang tersakiti, hati yang tersakiti itu kan Rho itu sama juga ini bentuknya M, ini V. Nah P Rho itu kan sama dengan M per V, dari sini V, sehingga untuk menjadi V, nah kalau saya jabarkan, bila ruaskan, Rho V sama dengan M, sehingga V itu sama dengan massa per Rho. Nah jadi ini kita substitusikan, sehingga persamaannya ini bisa menjadi tekanan massa per Rho sama dengan nRT. Nah yang kita cari kan massa, sehingga massa ini kita buat jadi sendiri, sehingga kalau diubah menjadi M nRT, Rho ini jadikan kali, nah P ini jadi bagi. Nah begitu. Jadi pada dasarnya kalau kita buat perbandingan dari persamaan yang ini, nah berarti ada M1 nRT1 Rho per P1. Nah kemudian per M2 itu nRT2 kali Rho per P2. N nya sama, boleh kita coret, R nya sama, Rho nya juga sama karena pada benda yang sama. Nah sehingga kalau dijabarkan menjadi M1 sama dengan T1 per P1 per M2 per T2 per P2, sehingga ini bisa menjadi T1 per P1 dikali P2 per T2.
Nah, sehingga persamaannya itu M1 per M2 sama dengan T1 P2 per P1 T2. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. M1 itu 1,2, M2 itu yang kita cari ini sama dengan T1 itu tadi mana ini T1 itu 300, P2 itu 3. Nah, kemudian P1 tekanan 1 itu 2 dikali T2, mana T2 ini 360. Nah, ini bisa kita sederhanakan, coret nolnya. Kemudian ini bagi 3 dapat 1, 36 bagi 3 dapat 12. Nah, di sini juga bisa kita bagi 2 dapat 1, 30 bagi 2 dapat 15. Nah, masih bisa kita sederhanakan, masih ini bagi 3 dapat 5, di bawah 12 bagi 3 dapat 4. Nah, sehingga sama saja dengan 5 per 4 kalau sudah kita sederhanakan. Nah, sehingga kalau dipersingkat menjadi ini 1,2 per M2 sama dengan 5 per 4. Kita kalikan silang. Maka hasilnya kali silang M2 kali 5 berarti 5 M2 sama dengan 1,2 kali 4 berarti 4,8. M2 berarti 4,8 dibagi 5 berarti hasilnya 0,946 kg. Nah, begitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada namanya teori ekipartisi energi. Nah, di mana submaterinya itu yang pertama kita akan melihat hubungan tekanan, suhu, dan energi kinetik rata-rata partikel gas. Nah, pertama energi kinetik molekul-molekul gas tidaklah sama. Nah, jadi asumsinya energi kinetik molekul gas itu tidak sama, sehingga kita perlu mendefinisikan energi kinetik rata-rata. Jadi kita anggap itu jadi energi kinetik rata-ratanya. Nah, sehingga persamaan ini. Nah, jadi P dari 1/3 2EK N/V, maka terbentuklah tekanan itu sama juga dengan 2/3 EK N/V. Atau kalau terkait dengan energi kinetik ini saya ubah warnanya. Ini ubah warna kuning. Jadi energi kinetik itu dari persamaan ini tuh sama juga dengan 3/2 P per N. Nah, ini persamaannya energi kinetiknya 3/2 PV per N. Nah, kemudian di mana EK itu energi kinetik rata-rata tiap partikel, N itu jumlah partikel, kemudian V itu volume gas. Nah, kemudian energi kinetik rata-rata molekul gas hanya bergantung pada suhu mutlaknya, sehingga makin besar suhu mutlak gas, makin besar energi kinetik gasnya. Jadi ini. Nah, EK sama dengan 32 kT atau 32 nRT. Nah, begitu. Kemudian, persamaan ini hanya berlaku untuk gas monoatomik. Nah, misalnya gas mulia, helium, neon, dan argon. Jika gas dalam soal tidak disebutkan, maka kita selalu menganggap itu gas monoatomik. Nah, dianggap monoatomik. Nah, nanti ada diatomik. Jadi kalau di soal tidak disebutkan, maka itu kita anggap sebagai monoatomik. Berarti 3/2 nRT atau 3/2 kT. Nah, kemudian kelajuan efektif gas. Nah, di mana hubungan kelajuan efektif gas dengan suhu. Jadi persamaan kelajuan efektif gas itu disebut dengan PRMS. Nah, efektif gas ini kelajuan efektif gas. Nah, hubungan dengan suhu berarti persamaannya PRMS sama dengan AK
3 RT per M. Nah, kemudian hubungan kelajuan efektif gas dengan tekanan. Nah, ini berarti kecepatannya kalau hubungan dengan tekanan berarti akar 3P tekanan per rho. Rho itu massa jenis. Nah, begitu. Kemudian teorema konvertasi energinya. Ini kita masuk ke ininya, ke intinya, di mana teoremanya berbunyi untuk suatu sistem molekul-molekul gas pada suhu mutlak T dengan tiap molekul memiliki F derajat kebebasan. Nah, maka energi mekanik rata-rata per molekul itu atau disingkat dengan EM, atau energi kinetik rata-rata per molekul disingkat dengan EK dinyatakan oleh. Nah, jadi VF ini itu dianggap sebagai konstantanya. Nah, untuk monoatomik konstantanya itu 3, sehingga EK itu sama dengan 32 kT atau 32 nRT. Nah, gas diatomik itu dianggap 5, jadi 52 kT atau nRT. Jadi ini bisa kita tulis menjadi sama dengan, ini saya ubah dulu warnanya. Nah, ini juga sama dengan 32 nRT. Ini juga 5/2 nRT. Intinya monoatomik itu 3, di atasnya 3. Kalau diatomik itu 5, di atasnya 5. Nah, begitu. Nah, kemudian energi dalam gas. Nah, di mana energi dalam gas itu didefinisikan sebagai total energi kinetik seluruh gas yang terdapat di dalam wadah tertutup. Jika ada sejumlah N molekul gas di dalam wadah, maka energi dalam gas itu dianggap disimbolkan dengan U. Nah, U itu sama dengan N/K. Nah, N ini jumlah gas, N ini jumlah gas. Nah, sehingga ini N-nya ini dari persamaannya tergantung dari monoatomik atau diatomik. Kalau monoatomik berarti ditambah dengan 3, ini jadi berubah jadi 3/2. Kalau diatomik menjadi 5, jadi ini jadi 5/2. Nah, begitu. Ini kalau persamaan nRT-nya. Nah. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Suatu gas monoatomik. Nah, di sini kan sudah terlihat. Ini monoatomik. Monoatomik berarti F-nya itu 3 nanti. Bersuhu berarti ini T-nya 27 derajat Celcius ubah ke Kelvin berarti 27 ditambah 273, hasilnya 300 Kelvin. Dengan massa tiap partikelnya itu setengah kali massa partikel B. Berarti dari sini kita peroleh bahwa intukan A berarti massa A sama dengan 1/2 massa partikel B, MB. Nah, agar kedua macam partikel mempunyai laju yang sama, nah berarti agar lajunya sama, maka tentukan suhu gas B. Berarti ini kita ubah jadi TA. Nah, di sini adalah TB. Nah, dari sini kita akan mempelajari, kita akan membahas terkait dengan persamaannya. Nah, ini kan yang ditentukan kan tentukan gas B. Berarti kita perlu yang namanya persamaan energi kinetiknya. Nah, karena monoatomik berarti kan ini sama juga dengan EK sama dengan 3/2. Ini monoatomik, jadi F-nya itu konstantanya itu 3 nRT. Nah, ini T-nya. Jadi dari sini juga energi kinetik kan kalau di Georg itu kan bisa menjadi, kalau di hukum Newton kan itu menjadi 1/2 mv kuadrat. Nah, ini bisa menjadi 3/2 nRT. Nah,
Nah, sini bisa kita coret, ini 2 coret, berarti tersisa mv kuadrat 3nrt. Nah, dari sini dapat kita buat persamaan bahwa v kuadrat itu sama dengan 3nrt per m. Nah, jadi ini kita buat perbandingan. Ini kan lajunya sama, berarti di sini ada v kuadrat a. Nah, lajunya sama. Berarti ini, maaf, ini saya buat akar. Nah, akar 3nrt per m. Jadi di sini kita buat perbandingannya. VA sama dengan kecepatan A sama dengan kecepatan B. Maka persamaannya akar 3nrt per m sama juga ini 3nrt per m. Nah, ini T-nya TA, ini masanya massa A, ini TB massa B. 3 boleh kita coret, N boleh kita coret, R boleh kita coret karena sama. Nah, berarti tersisa itu akar TA per MA sama dengan akar TB per MB. Nah, akar TA itu 300, MA itu sama dengan 1/2 MB, 1/2 MB sama dengan akar TB yang kita cari per MB itu MB. Nah, MB boleh kita coret, berarti ini. Nah, di sini untuk menghilangkan akar boleh kita hilangkan akarnya, dikuadratkan masing-masing, berarti tersisa 300 per 1/2 sama dengan TB. Nah, dari sini TB 300 kan bisa menjadi 300 dikali 2/1, sehingga TB itu sama juga dengan 600 Kelvin. Nah, begitu. Oke. Nah, saya rasa cukup untukkan pembahasan materi teori kinetik gas. Nah, semoga bermanfaat. Kemudian nanti akan saya buat video terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan teori kinetik gas, akan saya buat. Pantau terus di channel AYK. Tentunya jangan lupa subscribe, like, dan serta komen. Kemudian bila perlu di-share agar channel ini bisa berkembang dan memberikan berbagai jenis manfaat bagi kalian, terutama di materi tentang fisika. Nah, lihat video-video saya lainnya, nantinya akan saya terus update tentang pembahasan materi fisika dan soal-soal tentang fisika. Nah, itu saja di video kali ini. Saya akhiri dengan salam fisika mania.